Iya, Nata juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Fikiatul Faidah, Bayani, dan Ratu Putri Fatimah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan, memaparkan mengenai soal-soal hukum dan pembahasannya. Baiklah, kami akan memulai memaparkan tugas kami. Sini. Pertama, soal pertama yaitu seorang pasien datang ke laboratorium. Terus pindah dulu deh. Nanti diedit. Yang pertama, seorang pasien datang ke laboratorium membawa surat pengantar dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan mikrofilaria secara mikroskopis. ATLM melakukan persiapan dan pengambilan sampel apakah yang paling tepat digunakan dalam pemeriksaan tersebut. A. Darah ditambung pada tabung EDTA. B. Darah dari perifer. C. Darah diambil menggunakan vakuum. D. Sampel darah dibiarkan beku terlebih dahulu. Dan E. Dilakukan pengambilan darah pada pembuluh darah vena. Jawaban yang betul adalah B. Darah dari perifer. Mengapa? Karena sampel yang paling tepat digunakan dalam pemeriksaan mikrofilaria secara mikroskopis adalah darah kapiler atau perifer yang diambil pada malam hari. Mikrofilaria cenderung muncul di sirkulasi darah perifer pada waktu tertentu, terutama pada malam hari, sehingga pengambilan darah kapiler pada waktu tersebut memberikan kemungkinan deteksi yang lebih tinggi. Lalu mengapa tidak ditampung dalam tabung EDTA? Karena umumnya darah dalam tabung EDTA itu umumnya digunakan untuk berbagai pemeriksaan hematologi, tetapi tidak ideal untuk mendeteksi mikrofilaria karena mobilitas mikrofilaria dan perubahan morfologi, serta tidak pula cocok bila dibekukan terlebih dahulu karena akan merusak struktur mikrofilaria dan kehilangan mobilitas serta kualitas preparatnya menurun. Kita merah dulu. Baik, soal yang kedua, hasil pemeriksaan feses terhadap seorang pekerja pengangkut sampah ditemukan telur cacing tambang. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjut untuk mengetahui spesies cacing tambang dengan melihat perbedaan larva. Apakah metode pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan lanjutan tersebut? A. Apung. B. Natif. C. Sedimentasi. D. Catokets. E. Haradamori. Jawabannya yaitu Haradamori. Karena metode pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan lanjutan dalam mengidentifikasi spesies cacing tambang melalui perbedaan larva adalah kultur Haradamori. Metode ini digunakan untuk membiarkan telur cacing tambang dari sampel feses hingga berkembang menjadi larva filariform. Dengan teknik ini, larva dapat diamati dan diidentifikasi spesiesnya, seperti Ancylostoma duodenale atau Necator americanus. Berdasarkan karakteristik morfologinya, metode seperti apung, natif, sedimentasi, atau catechets lebih cocok digunakan untuk mendeteksi keberadaan telur cacing dalam feses untuk membedakan spesies cacing berdasarkan larva. Kemudian soal yang ketiga, Musca domestika adalah serangga yang berperan sebagai faktor penyakit, yaitu membawa stadium infektif dari Entamoeba histolytica penyebab penyakit amoebiasis. Stadium infeksi ini dibawa oleh Musca domestika dari penderita, kemudian mencemari makanan atau minuman yang dikonsumsi individu sehat. Apa peranan lalat Musca domestika dalam penularan amoebiasis? Jawabannya yaitu faktor mekanis. Karena peralatan lalat Musca domestika atau lalat rumah dalam penularan amoebiasis adalah sebagai faktor mekanis. Lalat ini
tidak terlibat secara langsung dalam siklus hidup Entamoeba histolostica, tetapi mereka bertindak sebagai pembawa pasif dari stadium infektif atau kista parasit tersebut. Dalam hal ini, lalat Musca domestica berperan penting dalam menyebarkan kista Entamoeba histolostica melalui mekanisme kontak langsung dengan feses penderita dan pencemaran makanan meskipun lalat tidak mengalami infeksi itu sendiri. Aneh. Soal keempat yaitu seorang wanita hamil melakukan pemeriksaan serologi untuk menunjang diagnosa toksoplasmosis dengan keluhan mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan kadar IgG terhadap toksoplasma. Apakah peranan kucing pada infeksi Toxoplasma gondii? A. Hospes definitif, B. Hospes perantara, C. Faktor mekanik, D. Faktor biologis, E. Hospes reservoir. Jawaban yang benar yaitu A. Hospes definitif. Karena kucing berperan sebagai hospes definitif dalam siklus hidup Toxoplasma gondii yang merupakan penyebab toksoplasmosis. Peran kucing dalam infeksi ini sangat penting karena kucing adalah salah satunya hewan yang dapat memproduksi ookista infeksi Toxoplasma gondii. Kucing dan Felidae lainnya adalah satu-satunya inang di mana Toxoplasma gondii dapat memproduksi secara seksual di dalam usus, menghasilkan ookista. Setelah terinfeksi, biasanya melalui makanan, daging mentah, atau hewan yang pengerat yang terinfeksi. Kucing mengeluarkan ookista yang belum matang melalui prosesnya. Ookista ini dapat menjadi infeksi setelah berinkubasi selama beberapa hari di lingkungan yang lembab. Ookista yang infeksi dapat mencemari tanah, air, makanan, atau langsung kontak dengan manusia atau hewan lainnya. Manusia dapat terinfeksi Toxoplasma gondii jika menelan ookista melalui makanan atau air yang terkontaminasi atau melakukan kontak dengan tanah yang terkontaminasi, misalnya ketika berkebun tanpa sarung tangan. Soal kelima yaitu seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan jamur terhadap bahan uji merupakan mukosa mulut. Untuk mengisolasinya, bahan uji ditanam di media. Media apa yang digunakan untuk menanam jamur tersebut? A. McConkey, B. Selenite agar, C. SSL agar, D. Seborot dextrose agar, E. NaCl brot. Jawabannya yaitu D. Seborot dextrose agar. Karena untuk menanam jamur dari bahan uji merupakan mukosa mulut, media yang paling umum digunakan ATLM adalah seborot dextrose agar atau SDA. Media ini sangat cocok untuk isolasi jamur karena pemilihan pH rendah sekitar 5,6 yang menghambat pertumbuhan bakteri tetapi mendukung pertumbuhan jamur, termasuk jamur penyebab infeksi seperti Candida SPP yang sering ditemukan di mukosa mulut. Media seperti McConkey, Selenite agar, SS agar, dan NaCl brot tidak cocok digunakan untuk menanam jamur dari bahan uji mukosa mulut karena McConkey agar media ini dirancang khusus mengisolasi dan membedakan bakteri gram negatif, terutama E. coli dan enterobacteria lainnya. McConkey agar mengandung garam, empedu, dan kristal violet yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif sehingga tidak mendukung pertumbuhan jamur. Selanjutnya yaitu selenite agar digunakan untuk memperkaya isolasi salmonella dan shigella dari spesimen fesal
Ini adalah media selektif yang tidak dirancang untuk mendukung pertumbuhan jamur dan dapat menghambat pertumbuhan jamur. SS agar atau Salmonella Shigella agar juga digunakan untuk mengisolasi Salmonella dan Shigella agar dari spesimen vesal. Media ini bersifat selektif terhadap bakteri patogen tersebut dan tidak cocok untuk isolasi jamur karena formula dan tidak mendukung pertumbuhan fungi. NaCl broth biasanya digunakan untuk memperkaya bakteri yang tahan garam seperti Staphylococcus. Ini merupakan media yang sesuai untuk pertumbuhan jamur karena umumnya tidak dapat bertumbuh dengan baik dan di lingkungan sanitasi tinggi. Demikianlah pembahasan soal-soal hukum dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.